Agia nih tipe G sama tipe yang GR misalnya. Ya transmisi mah sama, sama plug. Misalnya beli baru nih LCGC kan sekarang lumayan, 200 juta juga. Udah pricey ya, pricey. Cuman balik lagi, yang namanya aditif itu harus selektif. Iya, betul. Jadi nggak boleh beli sembarangan. Balik lagi di YouTube Domo Transmisi di Obsesi, obrolan seputar transmisi episode 30. Nah, kembali lagi bersama saya Arya dan seperti biasa Bapak Supervisor kita yaitu Pak Freddy. Gimana kok kabarnya kok? Sehat. Asik. Mantap. Bengkel rame kok? Aman. Aman bengkel. Nah, seperti biasa kok di segmen Obsesi kali ini kita bakal bacain kolom komentar dari orang-orang yang punya pertanyaan seputar Matic, entah itu masalah ataupun perawatan dengan hashtag Obsesi. Nah, jadi buat teman-teman yang punya pertanyaan seputar Matic dan perawatan dan lain-lainnya, boleh langsung tulis di kolom komentar YouTube Domo Transmisi menggunakan hashtag Obsesi. Nanti akan kita bahas di video-video berikutnya. Berarti seputar otomotif ya? Seputar otomotif aja. Kalau soal asmara nggak? Nggak boleh dong. Itu Domo Cinta ada lagi, beda kamar lagi Domo Cinta. Channel YouTube-nya Dokter Mobil. Salah kamar kadang seru. Anjir. Lanjut. Oke, langsung kita mulai ke pertanyaan pertama kok. Oke, sikat ya. Dari @agus 000100 hashtag obsesi. Lebih transmisi Cortez i AMT atau CVT-nya ya? Untuk i AMT jika rusak apakah harus ganti gelondongan? Terima kasih Ko Freddy dan Kang Arya. Anjay. Kita kayaknya pernah bahas ya di segmen sebelumnya ya. Ada yang nanya kan, kalau ngambil Wuling Cortez, mending CVT atau AMT? Iya. Betul ya Pak Produser? Kan waktu itu gue bahas, kalau gue lebih prefer ke AMT. Karena cc-nya 18. Oke, kalau CVT 15. Sedangkan bodinya tebel berat. CVT tahu sendirilah problemnya. Iya. Kalau udah ketemu beban berat, cepet letoy, Iya. cepet panas. Jadi pasti gue lebih prefer ke AMT. Walaupun memang perawatan kalau AMT sudah rusak ya lumayan nguras kantong juga lah ya. Karena biasanya kan problemnya tuh ya di aktuatornya, TCM-nya gitu-gitu. Cuma kalau sampai itu rusak ya memang mesti diganti itu. Cuman kan kalau dari sisi tangguh dan awetnya kalau menurut gue sih kayaknya AMT lebih awet dan tangguh. Nah, karena basicnya kan dia manual kan. Iya. Elektrikalnya hanya di TCM-nya. Nggak harus ganti gelondongan karena ada jual. Cuman kita TCM-nya aja ya, yang jual TCM-nya aja ya? Iya. Aktuatornya itu ya? Cuma kita nggak nanganin. Kita enggak, karena kita memang saat ini posisinya kita belum dapat spare part-nya. Iya. Nah soalnya kalau di ini kok AMT berarti kan kerusakan mekanikal dia jarang kan ya? Paling habis kampas kopling lah ya. Habis kampas kopling berarti kan ganti kampas koplingnya aja harusnya ya. Rata-rata kalau misalkan kasus IAMT itu berarti ganti aktuatornya tuh ya atau TCM-nya tuh ya? Nggak harus ganti gelondongan karena ada jual. Elektrikalnya hanya di TCM-nya. Oke, berarti next ya kok ya. Tuh. Dari @corazon 9 hashtag obsesi, mau tanya kok, saya ada keinginan untuk beli mobil city car LCGC. Yang ingin saya tanyakan, apakah secara umum terutama transmisi part LCGC kualitasnya di bawah tipe non LCGC, misal part di Agia tipe G dengan Agia tipe GR? Terima kasih Ko Freddy. Jadi gini, Corazon ini pengen beli LCGC, ya kan? Yang dia nanya, kalau di bagian transmisi misalnya LCGC itu kualitasnya apa di bawah tipe yang selain LCGC? Misalnya MPV Avanza, misalnya low MPV ya, Avanza dibanding dengan Agia. Apa transmisinya yang Agia karena LCGC jadi jelek? Iya. Terus misalnya part di Agia tipe G sama yang GR misalnya. Itu sama atau beda gitu? Iya, nggak tahu ya. LCGC mau beli baru atau second? Kalau menurut gua sih kalau bisa, misalnya beli baru nih LCGC kan sekarang lumayan, 200 juta juga. Udah pricey ya, pricey. Nah, kalau menurut gua sih mending beli second tapi yang bukan LCGC. Opini pribadi. Oke, tapi kalau ditanya transmisinya apakah kualitasnya beda dengan LCGC atau yang bukan LCGC? Kualitasnya sama, isi dalamnya sama. Iya, nggak ada yang beda. Gearboxnya sama. Ya, misalnya nih Agia nih tipe
tipe G sama tipe yang GR misalnya. Ya transmisi mah sama, sama plug. Lagian Agia, Ayla, Calia, Sigra, ini kan penggerak depan. Iya. Yang penggerak belakang Avanza, Xenia, Rasterios penggerak belakang. Tapi isi dalam spare part-nya tuh 90% tuh sama. Cuma beda di housing aja ya. Beda housing. Isi dalamnya tuh hampir sama, bedanya cuma di satu piston doang. Sisa seal sama pakai, seal setnya, kampasnya juga sama pakai. Jumlahnya pun hampir sama. Jadi kalau ditanya partnya sama jawabannya. Terus kalau kualitasnya sama juga. Transmisinya juga sama plug kok. Next dari Rani Aluh. Hashtag obsesi. Mau tanya kok, kalau parkir mobil apakah harus diaktifkan parking elektriknya apabila posisi parking di garasi datar? Lantai garasi juga sudah saya buat lekukan untuk ukuran ban belakang sebagai pengaman untuk mobil agar tidak bergerak juga. Terima kasih banyak kok. Sukses selalu Domo Transmisi, ditunggu dibuka Domo Transmisi di Bali. Asik nih. Jalan-jalan. Request ke bos. Jalan-jalan Kita bisa terus. sering ke Bali nanti. Jalan-jalan terus. Oke, EPB ini kalau dipakai di garasi yang datar, kalau saran gua sih sebenarnya mending dipakai, tetap dipakai. Walaupun kita ada buat coakan di lantai supaya roda belakang tetap anteng gitu ya, yang nggak mundur, tetap aja safety-nya tetap harus dipakai. Ada kasus tertentu EPB memang bisa rusak loh. Kita pernah temuin Honda HR-V, Oh, yang kunci ya? EPB-nya. Yang kunci bukan sih? Iya. Yang kunci. Ya. Dia nggak mau rilis, tapi itu gantinya juga nggak susah kok. Ada beberapa kasus EPB memang bisa macet, oke. Cuma kalau untuk kasusnya ini diparkir di garasi, walaupun udah datar, udah dibuat coakan untuk ban belakang, saran gue lebih safety kalau dipakai EPB-nya, karena itu memang fiturnya pengganti rem tangan yang angkat ataupun yang injek kan. Tapi ya tetap sebaiknya tetap rem tangan itu harus pakai. Safety. Di TikTok kita kok sama di Instagram, terakhir views-nya tuh 1,2 M. Bahas yang salah satu video obsesi itu kita comot, kita masukin TikTok kan. Itu ngebahas kalau misalkan mobil diparkir lama nih, mending direm tangan atau nggak usah direm tangan. Oh, itu. Nah, ini sama juga nih. Kalau misalkan mobil ada EPB-nya nih, terus kita mau tinggal keluar kota selama sebulan atau misalkan 2 minggu gitu. Nah, itu mending diaktifin atau nggak usah diaktifin? Aktifin lah. Aktifin aja. Aktifin Nggak aja. takut lengket? Enggak, biarin aja. Kalau lengket berarti memang udah problem. Oh, oke. Ya kan? Cuman daripada kita nggak pakai, itu kan rem tangan kan. Kita nggak pakai, kita nggak tahu loh sewaktu-waktu ada orang gempa gitu ya misalkan. Ya bukan, misalnya ada orang senderan deh di mobil. Tiba-tiba mobilnya gelinding. Oh iya benar. Siapa tahu? Ada gempa. Gempa juga bisa bikin gerah kan? Ya bisa sih. Berarti mending dipakai ya berarti. Dari Bram Ferdinand Saranggi, hashtag obsesi. Kilometer termuda CVT rontok untuk mobil Honda berapa kok? Dan misalnya termuda 20.000 km, apakah pergantian sebelum 20.000 km memastikan CVT tersebut akan aman-aman saja? Nih, kalau di kasus di bengkel kan kita udah tahu berapa kalau di bengkel? Rata-rata kan di atas 50 plus kan? 50.000. Iya, paling mudah kan tuh kita berapa ya? 70 ribuan ya pernah ada rontok kan. Cuma kalau 20 ribu sih belum pernah. Belum pernah. Honda Brio dulu 30 ribuan. Oh bunyi tapi kan? Tapi itu bunyi. Tapi itu bunyi. Nah. Oh lu inget ya? Iya inget. Inget kok. Kalau nggak salah mobil. Ini kita ngomong Honda kan? Ini ngomongin Honda, masih ngomongin Honda. Kayaknya Jazz yang putih 70.000. Mobil HR-V kayaknya, pokoknya masih di bulan inilah. Dia kan keluarnya bocor, kan. Cuma kilometer itu ada 160 atau 180 gitu kan. Atau 120 ya, aku lupa lah persisnya berapa. Kita tembak kan waktu itu kok. Ini pernah ganti gearbox ya? Terus orangnya kan ngaku di kilometer 60.000 memang pernah ganti gearbox gelondongan di ATPM. Ingat gak kok? Ingat. Ada yang 60.000 sih kalau kasus yang pernah aku dengar terpendeknya ya. 60.000 waktu itu ada. Tapi waktu itu orangnya nggak datang ke Domo Transmisi, gantinya di ATPM. Habis berapa ingat gak? Kalau habis kan bisa 60 juta lebih. Oh dia garansi ya? Dia masih garansi. Oh, oke. Masih garansi. Waktu itu masih beruntung dia. Jadi dia nggak keluar duit. 60.000 masih garansi. Ya itu sih kasus terpendeknya sih waktu itu. Ya sekarang ya yang berhasil didapetin sih 60.000 kayak kita. Jadi CVT rontok Honda KM-nya berapa paling muda? Iya. 60 ribuan ya? 60.000 nih. Tahu kita ya? Tahu kita yang case yang berhasil kita temuin ya. Kalau penggantian sebelum 20.000 nggak usah. Buat apa? Buat apa? Memang kalau memang mau putus ya dia putus. Cuma kan kadang kita nggak tahu. Siapa tahu misalnya nih rencana mau diganti 20.000. Ternyata nggak ganti, sampai 100 ribuan. Terus aman-aman aja. Iya. Misalnya. Siapa tahu kan? Karena balik lagi cara pakai, medan yang kita lewatin, beban yang kita bawa, ya kan? Itu kan semua pengaruh kan? Dirawat atau enggak. Tapi kalau Wuling, coba lu perhatiin. Rata-rata
di bawah 100.000. Iya, wuling. Bunyi tapi dia. 3 biji kan wuling. Oh iya, 3 biji. 40 ribuan ya, 70 ribuan. Di bawah 100.000 semua. 40 ribuan pun ada wuling. Lanjut. Oke, next ya. Dari @nurkolis #obsesi. Om mau tanya, transmisi AT Captiva diesel kok nggak sebadak mobil diesel lainnya ya? Padahal pakai Aisin juga. Aduh, ini kita juga bingung ya. Tapi kayaknya yang Captiva yang lama, yang NFL, non facelift, itu kan dia 5 speed. Itu kayaknya masih bandel deh. Volvo itu pakai itu. Dan transmisinya nggak terlalu ribet kalau yang 5 speed ya. Tapi kalau yang udah facelift, Captiva yang facelift, dia sama kayak Orlando yang kita bongkar. Cruze, Aveo, sama 6T40. Oke. 6 speed. Memang agak sedikit ribet karena dia di body valve-nya ada kayak TCM solenoidnya yang panjang. Itu yang suka ada plastik kalau kita dibuka patah. Iya. Plastik warna pink. Next ya, dari @rivaldi #obsesi. Kok saya mau tanya, Honda CR-V 2013 2,4 Matic kalau ganti filter Matic mau bongkar gearboxnya. Kata orang bengkel nggak usah ganti filter, ganti olinya aja. Gimana kok? Bahaya kah? Memang didesain seperti itu. Jadi kalau ditanya bahaya kah? Ya nggak bahaya. Yang penting makanya kita saranin ganti oli cepat itu, yaitu salah satunya ya kan. Kalau untuk mobil yang gearboxnya nggak bisa diganti filternya, ya apa mau tunggu lama-lama? Ya kan, filter aja nggak bisa ganti. Makanya setiap 20.000 ganti itu ada bagusnya. Jadi kualitas oli itu tetap bagus. Kualitas bagus berarti suhu ATF ataupun CVT itu tetap terjaga, nggak terlalu tinggi. Kalau kualitas sudah jelek, cepet tinggi. Suhu tinggi itu jadi musuh untuk transmisi. Kuncinya cuma itu. Entah itu di transmisi AT ataupun CVT ya kok ya. Oke, next ya kok ya. Terakhir nih dari @farisadlana #obsesi. Pajero 2011 saat mesin dingin dan ketika mundur ditanjakan tiba-tiba kayak hilang transki di transmisi. Itu kenapa ya? Hilang traksi. Oh, traksi di transmisi itu kenapa ya? Jadi kayak di gas roda nggak muter, tapi kalau udah panas aman, tidak ada kendala. Kalau udah panas aman. Nih, ini problemnya cuma mundur nih. Mundurnya agak nanjak lagi. Kalau dicek olinya nggak ada. Itu penyakit Pajero ya? Penyakit Pajero. Bocor di seal converter. Iya. Orang-orang nggak ada yang tahu bocor, tiba-tiba pas dibawa ke bengkel, mobil nggak mau mundur gitu. Waktu dingin, pas dicek olinya kosong, lah langsung turun Matic. Kita nggak bisa berasumsi, jadi mesti pengecekan dulu. Tapi kalau hilang traksi, kalau pas mundur di awal-awal, pasti ada something lah, ya kan? Ada sesuatu. Tapi kalau udah panas, aman. Nah, ya, biasanya ada sesuatu. Lain kali kalau bisa disertai kilometer juga enak ya. Jadi kita ada gambaran. Karena mobil 13 tahun, kita nggak tahu KM-nya berapa nih. Bisa jadi memang udah waktunya. Iya. Padahal sebenarnya ini kan awet ini. Kalau ngomong kampas, biasanya kampasnya masih tebel. Tapi tergantung kilometer balik lagi. Mobil Matic mitosnya, kalau misalkan mogok, itu nggak boleh di towing yang gerak ya? Nggak boleh digerakin itu? Boleh. Boleh kan? Asal yang diangkat itu yang nggak ada gearboxnya. Bukan di posisi penggeraknya. Iya. Misalnya mobil penggerak depan. Berarti yang diangkat yang depan. Yang diangkat yang depan. Ya kan, kalau mobil penggerak belakang, yang diangkat yang belakang. Paling bagus sebenarnya towing gendong. Jadi semua roda naik ke atas mobil. Iya. Udah, itu aja. Oke, udah habis guys. Episode 30. Episode 30. Nanti next kita ketemu lagi di episode 31, ya kan? Nah, jadi buat teman-teman yang punya mobil Matic, boleh lah ya komentar di video-video bawah ini dengan #obsesi, nanti akan kita bacakan di video-video obsesi selanjutnya. Dan buat yang tinggal di daerah Jabodetabek kali ya kok ya. Itu bisa langsung datang ke Domo Transmisi Pusat di Kelapa Gading, atau yang dekat Bintaro bisa langsung juga datang ke Domo Transmisi yang ada di Bintaro. Dan juga jangan lupa ada Surabaya di Lontar. Dan next kita ada di Bandung ya kok ya. Ingat ya, di Domo Transmisi kita nggak cuma di Domo Transmisi sih, juga ada di Dokter Mobil dan di Marketplace. Itu ada anti jeduk sama ada GV Auto Loop. Bedanya apa? Kalau misalkan teman-teman mobilnya udah jeduk, nah itu mau nggak mau pakai GV Auto Loop. Ini sebagai obat. Nah, tapi buat teman-teman yang mobilnya belum ada penyakit jeduk, tapi ibaratnya kayak perawatan aja, kayak minum vitamin. Nah, teman-teman bisa pakai anti jeduk. Betul kok? Betul. Cuman balik lagi, yang namanya aditif itu harus selektif. Iya, betul. Jadi nggak boleh beli sembarangan, karena ada bahan yang bisa flammable. Itu biasanya pakainya thinner ataupun engine plus atau apalah. Iya, Sifatnya flammable, berarti gampang dibakar. Gampang dibakar ya. Bayangin aja kalau di dalam transmisi.
itu merusak. Memang ini aditif nggak bisa 100% nyembuhin semua masalah matic. Logika aja, kampas sudah tipis. Masa ya mau tumbuh lagi? Nggak mungkin pakai ini tebal lagi. Betul nggak Pak? Ya kan? Selenoid problem mati. Mungkin nggak nyala lagi selenoid. Nggak bisa dong. Nggak bisa kan? Nggak bisa. Oke, jadi aditif itu lebih berfungsi kalau misalnya seal-seal atau karet-karet yang udah mulai kaku. Jadi kalau problemnya di kampas tipis, nggak akan bisa selenoid mati, kedip-kedip, di scan selenoid, mau pakai ini, nggak bisa, ya kan? Nggak semua masalah bisa sembuh dengan ini. Cuma untuk mengantisipasi, dicoba ya nggak ada salahnya. Sekali lagi ini hati-hati, jangan beli yang abal-abal, karena merusak transmisi. Atau nggak gini deh, sebelum dimasukin ke mobilnya kok, bawa aja dulu ke tempat terbuka gitu ya, terus tuangin dikit, terus kasih korek api ya kan. Kebakar nggak tuh? Kalau kebakar ya udah jadi dipakai, paling gampang gitu ya kan. Dah, paling itu aja kok ya. Itu aja. Paling kita ketemu di video obsesi selanjutnya. Domo Transmisi, dokternya Matic. Domo Transmisi, dokternya Matic.